Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami pembuatan website dinamis. Anggota kelompok kami yaitu Indra Aditya Warman, Muhammad Naufal Habib Ramadan, Galang Paksadewa, Pascalino PBB Putra. Next. Topik website kami di sini adalah bertema wisata, yaitu reservasi camping Sermo. Next. Dalam aplikasi ini pengguna bisa melakukan reservasi tempat camping yang ada di area Waduk Sermo. Next. Dengan total ada 5 lokasi. Next. Selain itu juga ada fitur kontak yang langsung menuju ke link WhatsApp. Next. Next. Selain dari sisi pengguna, ada juga dari sisi admin. Admin dapat membaca, mengupdate, dan menghapus data yang ada di database. Next. Ini adalah bagian penjelasan. Next. Untuk layouting, yang pertama di sini ada camp area .html. Di sini kami menggunakan framework Bootstrap 5.0.2 untuk style dan layouting. Next. Dan juga ada CSS tambahan untuk style dan layouting. Next. Selanjutnya, kontak.html. Di dalamnya terdapat link untuk menuju ke WhatsApp. Next. Ini adalah CSS tambahan untuk kontak. Next. Selanjutnya, indexhome.html, yaitu untuk tampilan pada halaman utama, juga menggunakan Bootstrap 5.0.2. Ini adalah CSS tambahan untuk index home. Next. Selanjutnya, ini adalah source code SQL untuk database. Terdapat 2 tabel, yaitu reservasi dan user. Next. Koneksi database.php. Ini digunakan agar bisa terhubung dengan database. Next. Ini adalah struktur database yang ada di MySQL. Dan ini adalah tampilan pada halaman admin yang mengambil data dari database. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian ini digunakan untuk login akun. Di dalamnya terdapat validasi form, yang mana apabila tidak diisi, maka akan terdapat peringatan kesalahan. Terdapat submit button untuk mengirimkan login dan register untuk registrasi akun. Next. Pada proses login.php, terdapat sebuah kode yang digunakan untuk memproses login tadi. Password yang dienkripsi dengan MD5, captcha kode, dan output pesan validasi jika terdapat kesalahan. Next. Lalu ini adalah tampilan kode untuk membuat captcha pada proses login dan register. Next. Berikut adalah tampilan login HTML di mana kita diperintahkan untuk mengisi setiap bagian formnya, dan jika kita tidak mengisikan salah satu ataupun semuanya gitu, akan terdapat sebuah validasi peringatan ketika disubmit. Dan terakhir itu adalah tombol registrasi untuk melakukan registrasi akun. Next. Register.html. Ini digunakan untuk registrasi akun. Di dalamnya terdapat validasi form yang mana apabila tidak diisi, maka akan terdapat sebuah peringatan. Dan yang terakhir ada terdapat submit button untuk mengirimkan proses registrasi tadi. Next. Ini adalah kode yang digunakan untuk menyimpan data yang telah diisikan pada form yang akan otomatis terkoneksi ke database. Next. Berikut adalah tampilan dari hasil registrasi. Kita di sini diperintahkan untuk mengisi setiap bagian formnya, kemudian disubmit. Dan data akan otomatis dikirimkan ke dalam database. Next. Berikut adalah tampilan data yang sudah ditambahkan ke dalam database secara otomatis. Next. Dan yang terakhir adalah kode logout yang digunakan untuk mengakhiri session yang ada. Oke, baik. Berikut adalah kode reservasi di mana untuk mengatur bagian data reservasi. Kemudian ini ada proses reservasi.php di mana akan menampilkan
dari identitas dari nama, nomor HP, alamat, tempat, dan juga tanggal. Ini terhubung pada koneksi.php. Kemudian next, ini ada style.css-nya. Di sini untuk mengatur tampilan data reservasi tadi. Next, ini adalah form reservasi, di mana form reservasi pengunjung akan diminta untuk mengisi form reservasi ini. Kemudian di submit, ketika tombol submit ditekan, maka akan muncul data reservasi. Data reservasi ini dapat dilihat oleh admin, di mana di sini ada 3 data, dan 3 data ini bisa diedit dan delete. Ini untuk bagian index.php untuk data reservasinya tadi. Ini juga bagian dari code indeks data reservasi tadi. Ini di mana menampilkan data reservasi tadi. Kemudian ini ada dashboard CSS-nya untuk mengatur tampilannya agar lebih menarik. Kemudian di sini kita edit data reservasi tersebut. Di sini ada code untuk menampilkan edit.php. Dia akan menampilkan di mana user, sama seperti form tadi, user dapat mengupdate data yang sudah ada, nama, nomor identitas, dan lain-lainnya. Kemudian ketika ini adalah tampilannya, ketika user menekan tombol update, maka akan muncul tampilan seperti berikut, dan user akan diarahkan ke halaman admin, akan diarahkan ke bagian admin data reservasi. Kemudian bagian delete, di sini ada code bagian delete. Di sini ada penghubung untuk database-nya, yaitu koneksi.php. Kemudian mengambil dari ID, kemudian ada SQL query-nya, di mana untuk menghapus data berdasarkan ID. Kemudian ketika data di sini di-delete, maka otomatis dia akan ter-refresh, akan ter-delete data yang akan di-delete tadi. Oke, di sini adalah fitur untuk melakukan searching. Ketika user melakukan searching, di sini kami melakukan searching itu berdasarkan nama. Nah, di sini ketika user admin mengetikkan nama Galang, maka akan menampilkan data yang ada nama Galangnya, seperti itu. Oke, next. Oke, di sini adalah codingan reporting.php. Kode tersebut adalah kode PHP yang menampilkan menu navigasi dan bagian utama yang menampilkan tabel data reservasi. Ada tombol cetak data yang mengarahkan ke halaman terpisah, dan setiap baris tabel memiliki tombol edit dan delete yang menghubungkan ke halaman pengeditan dengan parameter ID reservasi. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah fitur untuk mencetak ke PDF, yaitu dengan menggunakan library FPDF yang bisa di-download di Google terlebih dahulu, lalu mengekstraknya dan memasukkannya ke dalam codingan. Next. Nah, ini adalah fitur untuk mencetak data. Ketika admin sudah mengisikan data yang diperlukan, lalu ketika mengklik cetak data, next, maka akan menampilkan halaman seperti ini, dan data bisa dicetak dalam bentuk PDF. Bisa di next. Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.